Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Akila mau menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang Islam dan tidak boleh tinggal satupun. Apa itu iman? Iman itu percaya. Jadi rukun iman sesuatu yang harus dipercayai oleh orang Islam dan tidak boleh tinggal satupun. Untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah ada 8 poin. Yang pertama menjelaskan tentang apa itu iman. Yang kedua menjelaskan tentang siapa itu Allah. Yang ketiga menjelaskan tentang di mana Allah itu. Yang keempat menjelaskan tentang Allah Maha Suci dari segala penjuru arah mata angin, dan Allah Maha Suci dari kungkungan ruang dan waktu, dan Allah tidak berupa dan tidak berbentuk. Yang kelima menjelaskan surat Al-Ikhlas. Yang keenam menjelaskan huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketujuh menjelaskan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Yang kedelapan menjelaskan tentang sifat 20. Sekarang Akila mau menjelaskan poin yang pertama, yaitu apa itu iman. Iman itu percaya. Jadi iman kepada Allah artinya kita harus percaya kepada Allah. Poin yang kedua menjelaskan tentang siapa itu Allah. Allah adalah Tuhan kita semua. Dialah yang menciptakan seluruh alam beserta isi-isinya. Mulai dari bintang, bulan, matahari, tata surya, serta bumi dan isi-isinya. Seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, sungai, dan lembah. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang menciptakan diri kita dari rahim ibu kita, dan dialah yang membentuk rupa kita serta organ tubuh kita. Dan Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa hidup, melihat, mendengar, merasa, berpikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi manusia yang utuh dan sempurna karena berkat kemahasempurnaan Allah yang telah menciptakan diri kita. Yang ketiga menjelaskan tentang di mana Allah itu. Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh tempat karena Dia Tuhan yang maha besar. Kebesarannya meliputi seluruh alam. Yang butuh tempat itu makhluk ciptaannya. Seperti kita semua, kita butuh tempat untuk hidup dan bertempat di bumi ini. Kalau ada pertanyaan di mana Allah itu, jawabannya adalah Allah meliputi seluruh alam. Artinya Allah dekat dengan seluruh alam. Allah dekat yang ada di langit seperti bulan, bintang, matahari, tata surya, serta bumi dan isi-isinya. Seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, sungai, dan lembah. Dan kelapisan bumi yang paling dalam sekalipun. Allah dekat dengan semua itu. Allah dekat dengan diri kita, lebih dekat dari urat leher kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada kita.
Poin yang keempat menjelaskan tentang Allah Maha Suci dari segala penjuru arah mata angin, dan Allah Maha Suci dari kungkungan ruang dan waktu, dan Allah tidak berupa dan tidak berbentuk. Artinya kita tidak boleh menyebut Allah di atas, di langit, di bawah, di kanan, di kiri, atau di utara, di selatan, di barat, dan di timur. Allah Maha Suci dari itu semua. Allah Maha Suci dari kungkungan ruang dan waktu, artinya Allah tidak boleh disebut di dalam suatu ruangan, di dalam ruangan, dan di luar ruangan. Allah Maha Suci dari itu semua. Allah tidak berupa dan tidak berbentuk, artinya Allah tidak boleh diserupai dengan apapun, dan Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi Allah tidak boleh disebut punya kepala, punya tangan, punya kaki, karena yang punya kepala, tangan, dan kaki itu adalah makhluk ciptaannya. Allah Maha Suci dari itu semua. Poin yang kelima menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Allah itu satu. Artinya Allah itu satu. Allah tidak berbilang. Allah Maha Esa. Allah berdiri dengan sendirinya. Allahus Samad. Artinya Allah tempat kita meminta. Artinya kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Misalnya kita berharap kepada manusia, setan, jin, jabatan, kekayaan, harta, dan pangkatan. Kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dari ayah atau ibu. Walam yakullahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah tidak boleh diserupai dengan apapun. Poin yang keenam menjelaskan tentang huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu, wa ala kulli syai'in qadir. Huwal awalu artinya dialah yang awal tanpa permulaan. Artinya Allah sudah ada jauh sebelum seluruh alam ini ada. Huwal akhiru artinya dia akhir tanpa kesudahan. Artinya Allah tetap ada setelah seluruh alam ini dihancurkan pada hari kiamat. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan selalu ada. Fazahiru artinya dialah yang zahir. Artinya Allah tampak di balik setiap makhluk ciptaannya. Maksudnya seperti kita sedang melihat gunung dan laut yang sangat indah. Di balik itu semua tampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua. Huwa batinu artinya dialah yang batin. Artinya Allah yang ada di balik setiap makhluk ciptaannya. Artinya Allah yang maha berkuasa dan berkehendak terhadap makhluk ciptaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir artinya dan dialah Allah yang maha berkuasa dan berkehendak terhadap makhluk ciptaannya. Yang ketujuh, menjelaskan tentang Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala karena mata kepala kita terbatas. Kita tidak bisa melihat yang jauh, yang terlalu dekat, yang terlalu terang, dan yang terlalu gelap. Dan kita juga tidak bisa melihat yang gaib seperti malaikat,
jin, surga, neraka, alam kubur, dan semua ciptaan Allah yang gaib. Untuk melihat ciptaan Allah yang gaib saja mata kita tidak sanggup. Apalagi untuk melihat wujud Allah, tentu lebih tidak sanggup lagi. Untuk melihat wujud Allah yang sesungguhnya nanti di dalam surga. Itulah nikmat terbesar bagi orang beriman. Yang kedelapan, menjelaskan tentang sifat 20. Untuk mengenal tentang Allah lebih dalam lagi, kita harus mempelajarinya melalui sifat 20 atau sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawarisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Terima kasih ya yang sudah nonton Akila. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.